kedua, saya mau sampaikan alam semesta ini terdiri dari 3 bagian. Pertama alam fisik, kedua alam mental, dan ketiga alam matematika. Ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain dalam perjalanan peradaban manusia. Pada prasejarah 10.000 tahun yang lalu, peradaban manusia ditentukan oleh alam fisik. Ada gunung meletus, perubahan iklim, bencana alam, gempa bumi. Sebagian manusia musnah, sebagian lagi berpindah. 10.000 tahun berikutnya, peradaban manusia ditentukan oleh alam mental, di mana teknologi pertanian menetap sudah ditemukan, maka muncullah mental serakah, maka muncullah praktek kolonialisme, praktek penjajahan, dan lain sebagainya, penindasan manusia antar manusia. Dan 40 tahun belakangan ini, peradaban manusia ditentukan oleh yang disebut alam matematika, di mana ilmu matematika bertemu dengan algoritma, dengan teknologi, maka lahirlah handphone canggih di depan kita. Nah, inilah yang belakangan terakhir mempengaruhi peradaban manusia. Setidaknya yang dapat kita pahami dari perjalanan sejarah tersebut peradaban manusia, bahwa sekarang perubahan itu tidak berjalan linear, tidak berjalan tegak lurus, tapi dia berjalan penuh kejutan, lompat, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba jatuh, eksponensial kita sebutnya. Mungkin ulama itu tidak pernah mengkhawatirkan bahwa cara penyampaian syiar agama secara tatap muka memang memiliki kelebihan, tetapi secara diam-diam ulama-ulama lain yang memberikan indoktrinasi Islam yang berbeda mulai menjalani gerilya. Tidak terlihat, tiba-tiba kita dikagetkan. Orang banyak muncul ulama-ulama kardus juga. Dia tafsir agama sesuai selera dirinya, menafsirkan agama sesuai kepentingan politiknya dia. Akhirnya kita tersadar semua, Muhammadiyah NU rame-rame, tapi sadarnya cepat, responnya cepat. NU segera melakukan revolusi internal. Akhirnya kita bisa melihat Gus Miftah yang begitu piawai, dia memainkan media sosial, TikTok, Instagram, memberikan narasi-narasi pembanding, sehingga udara kita tidak terlalu lagi polusi, tapi sudah banyak, ya kan. Kemudian ada Gus Baha. Gus Baha menurut saya sosok yang sederhana, bahasanya sederhana. Kemudian ada juga siapa? Gus Musafik ya? Muafik. Bisa main gitar, kemarin main sama bumerang. Wah, banyak sekali deh. Ya. Nah, teman-teman, setidaknya untuk menghadapi perubahan alam yang dipengaruhi oleh alam matematika ini, oleh algoritma, kita setidaknya harus memiliki ada 6 kecerdasan. Apa aja 6 kecerdasan itu? Yang pertama adalah teknologi, kecerdasan teknologi. Artinya Bapak Ibu nih, dulu ingat kan, Opang ame Gojek bertengkar sama ojol. Mau nggak mau, siapa yang nggak bisa beradaptasi, nggak bisa ngerubah dirinya, nggak memaksa diri untuk belajar, dia tertinggal. Akhirnya sekarang ojol udah kata aki-aki juga main handphone loh, ya kan? Iya. Nah, itu yang harus kita miliki, kecerdasan teknologi. Yang kedua adalah contextual intelligence. Artinya apa? Kita harus paham, nggak sekedar teks. Kita harus tahu maknanya, kita main. Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen. Handphonenya cerdas, orangnya tidak cerdas. Jadi kemampuan menerka diri kita ada di mana konteksnya. Misalkan Bapak masuk Ansor Bansor, tujuannya apa? Motivasinya apa? Konteksnya apa? Kalau paham soal itu, maka kita bisa berkiprah. Tapi kalau masuk NU hanya sekedar untuk mendapatkan seragam, mendapatkan perlindungan, ya kita nggak dapat apa-apa, nggak bisa mewarnai, malah kita diwarnai oleh
oleh orang, dipengaruhi oleh orang. Kemudian kontekstual intelligence ini, kecerdasan kontekstual ini melihat makna itu juga harus dilatih. Dia nggak bisa datang begitu saja. Dia harus keterampilan ini harus dilatih. Organisasi sudah tepat. Kemudian sosial dan emosional kecerdasan. Jangan sampai gara-gara gadget nih hubungan kita dengan istri hambar. Karena nggak ada lagi sentuhan. Nyapa rindu semua dari sini. Wah, ada di mana mas? Ini di belakang lo. Iya. Iya kan? Iya. Kita nggak memiliki sense rasa karena dibatasi. Biar bagaimanapun tatap muka tetap kehidupan real tetap dibutuhkan. Nah, makanya kita harus melatih sosial dan emosional kecerdasan kita. Kemudian kecerdasan menangkap semua peluang. Tadi Bung Anwar udah bilang di awal, NU udah terlatih lah buat nangkep atau merespon semua sinyal ya. Kata ketua, tadi ngisi aspirasi seragam, disambut, betul. Itu kemampuan itu, kecerdasan merespon. Pimpinan ngomong begini, mobil ambulan, betul. Mobil operasional ya kan, udah terlatih lah. Ya, bisa diajarin, ya kan, bahasa tubuhnya ya. Kedip matanya udah paham. Kemudian kemampuan mengeksplorasi. Ketika kita mengetahui kita punya kemampuan, kita harus mampu mengungkapkan itu. Jangan sampai ini kita punya kemahiran tapi orang nggak tahu kemahiran kita gitu. Maka perlu kita memiliki kemampuan untuk saya NU, saya kader NU, saya penjaga NKRI, nama saya Rifai. Anda bisa mengandalkan saya. Saya berani orangnya. Luar biasa. Saya berani. Hanya satu yang saya takutkan, lapar dan hujan. Lapar dan hujan. Sama kayak Satgas PD Perjuangan. Iya kan? Bahasa tubuh juga menentukan. Kalau kita bilang, pagi bos, itu tandanya bos sudah tahu. Ini orang dalam keadaan aman. Semua aman. Kantong aman, hati aman. Tapi kalau dia bilang ini, malam bos. Paling nggak ada kebutuhannya setengahnya. Tapi kalau dia udah begini, malam bos. Itu pimpinan harus tahu tuh. Langsung tikap dah. Supaya senyum ya kan. Jangkrik bos. Ya kan? Nah itu juga itu keterampilan hidup. Hanya di organisasi bisa dapat itu. Makanya Soekarno bilang organisasi itu adalah alat perjuangan. Alat perjuangan. Dan sebagai penutup nanti kita bisa perluas dengan diskusi bahwa di Indonesia itu hanya negara yang mengakui kepemudaannya bagian dari struktur negara. Karena apa? Ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 40 tahun 2009 dan turunannya adalah Perda nomor 2. Artinya ada pengakuan. Dan sebagai bahan diskusi juga terakhir, kalau kita mau lihat situasi politik kita hari ini, sebenarnya itu berawal dari 3 murid pos Cokroaminoto. Siapa aja? Soekarno, Semaun, dan Karta Suwiryo. Satu, kiri habis, 2, kanan habis, 3 ngambil jalur tengah. Kira-kira itulah konstelasi politik di Indonesia yang berimbas sampai hari. Konstelasinya dari situ. Semuanya berakar dari, semuanya kan muridnya Hos Cokroaminoto. Satu kosan. Ya kan? Ini kan hanya variannya aja sampai ke sini. Dan buah-buahnya. Sehingga kalau kita pemuda memahami sejarah, tentu kita akan bisa lebih bijak lagi bersikap. Maka pemberdayaan pemuda juga instrumen yang tidak kalah penting selain keterampilan tadi adalah bacaan sejarah. Karena kalau sampai hilang sejarah dari pikiran anak muda, negara itu akan hancur, lenyap kira-kira kayak gitu. Jadi saya masih optimis. Kalau saya mandang ke sini adalah saya memandang masa depan. Tapi kalau saya pandangkan ke Iyong, masa lalu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat narasumber kita yang kedua. Iya. Kalau Bang Cipung menatap saya masa lalu, kita mah terserah masa buduk.